Hidup cuma lagi. Hidup Abang Junaidi Al-Baghdadi. Kita sama guru itu ya harus jelas, karena itu Allah juga memintakan di situ ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa atiur wa ulil amri minkum. Jadi visualnya kayak orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum. Nah, cuman di sini taat kepada Allah juga taat kepada Rasul. Dari Rasul kemudian taat kepada ulil amri minkum. Cuman pada saat ini orang mengartikan hanya terfokus pada ulil amri itu pemimpin ya. Tetapi bagi kita juga guru juga semua pemimpin kita, memimpin yang di bidang ilmu gitu kan. Jadi jelas kita taat kepada guru sama dengan taat pada pemimpin. Berarti kita taatkan guru, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada Allah gitu kan. Maka kalau orang Jawa bilang ada guru, ratu, wong tua, karo kan sama itu derajatnya. Guru kan, ratu. Berarti kalau guru itu yang mendidik kita kan. Kemudian ratu itu yang memimpin kita kan, wong tua yang melegaan kita, itu sama derajatnya. Jadi tetap yang namanya murid itu ya harus taat kepada guru. Maka ada yang mengatakan itu dalam suatu hadis, apabila seorang murid tidak taat kepada guru dan durhaka, itu menghasilkan ilmu yang tidak bermanfaat dan bahkan akan jadi murid yang durhaka. Walat. Jadi yang taat kepada guru bukan dengan fisik saja, dengan cium tangan atau berjalan dengan maaf. Itu hanya fisik, bukan berarti dia taat. Tetapi realisasinya dengan perintah apa yang diucapkan guru dilaksanakan dalam sehari-hari ya, dengan adabnya dan segala macamnya. Lihat kita, Nabi Muhammad itu adalah nabi besar. Semua nabi-nabi terdahulu syafaatnya ada di Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak mengajarkan durhaka kepada nabi terdahulu. Tetap dikatakan membenarkan kitab-kitab terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Berarti Nabi Muhammad pun tidak mendidik durhaka kepada umatnya, menghormati pada guru, pada pemimpin kita, kepada orang tua kita. Jadi jangan sampai kita itu terasuki ya dengan sifat sombong. Sekarang hidup di akhir zaman ya. Di akhir zaman emang banyaklah orang-orang durhaka pada orang tua, pada guru, tapi tidak semua ada di antaranya. Karena kalau kita berbicara di awal zaman, dulu di awal zaman masih cucu Adam dilahirkan ya dulu. Allah itu pernah berdialog sama makhluk-makhluknya di alam malakut sana itu, yang dikatakan para malaikat gitu kan. Di situ Allah itu pernah menyuruh kepada para malaikat, karena Allah itu akan menciptakan Adam ya. Di situ ada ayat di surat Al-Baqarah ayat 34 dikatakan wa idh qulna lil malaikati usjudu ila Adam fasajadu ila iblis apa wastakbar wa kana minal kafirin. Di situ dikatakan Allah, hai para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka bersujudlah malaikat itu, terkecuali ila iblis. Nah, cuman hari ini orang-orang semua beranggapan bahwa iblis itu berbicara kepada proper name ya, nama. Padahal sesungguhnya iblis itu adalah arti kata daripada pembangkangan, pemberontakan. Kenapa pemberontakan? Karena malaikat itu dengan pengetahuannya tahu bahwa Allah menciptakan Adam itu diciptakan tidak setimpal dengan malaikat yang tadi berontak itu, yang iblis tadi itu kan. Dulu namanya bukan iblis ya? Bukan iblis, karena di situ yang nama malaikat dulu itu namanya Azazil. Azazil itu
setingkat dengan malaikat, dengan Jibril, dengan Mikail itu setingkat. Malah di dalam kitab-kitab salaf itu dikatakan Azazil itu beribadah kepada Allah 80 tahun. Bahkan Azazil itu pernah menjadi imamnya malaikat. Itu di kitab-kitab salaf itu dikatakan 80.000 tahun beribadah kepada Allah. Pernah menjadi imamnya para malaikat. Azazil itu bayangin aja. Bahkan 14.000 tahun, tadi 80.000 tahun beribadah kepada Allah, menjadi imamnya malaikat. Berarti Azazil itu sebenarnya termasuk pemimpin malaikat juga. Pernah jadi imam malaikat. Karena Azazil itu jenis malaikat walaupun bagian daripada jin ya gitu kan, sama setara gitu, setara dengan Jibril, dengan Mikail, dengan Israfil gitu. Azazil, kalau Azazil itu asal kata daripada Aziz ya, yang maha besar gitu. Il itu menyangkut kepada Allah gitu kan, dari il. Nah disitulah mereka pada sujud semua. Azazil ini yang memberontak gitu, maka memberontak itu dikatakan di dalam bahasa Quran iblis, dan juga tidak kata iblis, aba. Di situ kalimat aba itu adalah enggan, wastakbar, sombong. Jadi 3 sifat itu dari Azazil: pemberontak, aba, enggan, wastakbar itu sombong. Jadi 3 karakter itu yang dimiliki oleh Azazil tadi. Kenapa demikian gitu? Maka itu di dalam surat itu diterangkan, kata Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Gitu kan? Maka di surat Al-A'raf diterangkan itu di surat 12, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Jawaban Azazil itu, ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Dan juga perkataan itu tidak cukup, dikuatkan dengan ana khalaqtani min nar wa khalaqtahum min tin. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Masa saya harus sujud? Saya kan lebih hebat, lebih bagus gitu. Itu alasan-alasan itu bisa diterima oleh para malaikat gitu, dengan argumen yang sangat kuat gitu. Tapi di sini Allah tidak perlu argumen, tidak perlu dengan alasan. Yang Allah mau adalah taat. Maka yang lain, malaikat itu yang lain fasajadu, ya iblis saat itulah pemberontak. Maka kalau di bahasa Spanyol itu iblis itu diabolos namanya. Dalam bahasa Greek Yunani itu iblis itu diabolos namanya. Nah disitulah. Jadi merasa anak khairumin, dalam bahasa Greek Yunani itu iblis itu diabolos namanya. Nah disitulah. Jadi merasa anak khairumin. Nah, sudahkah kita manusia belajar nggak dari ini? Sudahkah kita itu belajar dari sini? Yang tadi dikatakan iblis, aba, wastakbar, wa kana minal kafirin. Bahkan dia bagian dari yang kafir. Aneh kan ayat ini kalau dikatakan. Padahal pada saat itu satu-satunya dia yang membangkang. Kenapa di ujung ayat ada wa kana minal kafirin? Ternyata pengetahuan Allah nanti akan ada orang-orang seperti ini, maka wa kana minal kafirin, dia bagian dia kafir, akan ada pengikutnya nanti. Wa kana minal kafirin itu karena di situ dikatakannya ada wa'id. Kalau wa'id itu berarti kalimat yang telah terjadi. Nah, ini dengan wa'idha. Kalau wa'idha itu kalimat akan datang ya. Karena kalau nanti di bahasa ortografi Quran seperti itu, al-kalam itu ada wa'id, ada wa'idha. Kalau wa'id itu hal Allah berbicara hal yang telah lampau, telah terjadi. Tapi kalau wa'idha akan yang datang berikutnya. Nah di situ maka sudahkah hari ini kita itu termasuk pemikiran itu?
karena itu akan terus dari anak cucu Adam itu terus akan berlanjut. Nah sekarang begini, kenapa iblis dengan setan gitu kan? Nah di situ setan, kalau iblis hanya person satu orang, itu perkataan Allah kepada satu orang, hanya satu iblis. Tapi kalau menyangkut kepada nanti pengajak, nah itulah jadi syaiton di situ. Nanti itu ada di surat Toha dengan mengajak mereka. Nanti di akhir cerita bila mana setelah itu tajam ceritanya bahwa iblis itu sampai minta diberi tangguh dan dia dijatuhkan ke dunia sampai dia minta tangguh. Nah itulah yang jadi benih nanti anak cucu Adam akan dibikinnya oleh istri diganggu menjadi setan, mengajak setan itu. Makanya hari ini hal-hal di awal zaman itu akan terjadi. Maka kita mudah-mudahan jangan bagian dari dia, bagian dari yang dikatakan iblis tadi, membangkang atau berontak, enggan dan sombong.